Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan bagi mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita masih melanjutkan modul 3 dengan topik Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas 2 materi dari modul ini, dan pada minggu ini kita akan membahas modul 3, materi ketiga, yaitu Kebijakan Kelautan Indonesia. Ya, jadi materi ketiga tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kelautan? Nah, kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, kolom air, dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini ruang lingkup tentang kelautan. Nah, ini supaya dipahami. Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi poros maritim dunia. Ini adalah visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, apa itu poros maritim dunia? Poros maritim dunia ini adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Nah, itu yang dimaksud dengan poros maritim dunia. Nah, apa visi kelautan Indonesia? Visi kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Nah, untuk mewujudkan visi ini, maka dirumuskan beberapa misi kebijakan kelautan Indonesia. Nah, misi kebijakan kelautan Indonesia tersebut ada 12 item. Ya, pertama, terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal. Terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh. Terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum dan keselamatan di laut. Terlaksananya tata kelola kelautan yang baik. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing. Terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal. Terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut. Kalau di daerah disebut rencana zonasi. Terlaksananya perlindungan lingkungan laut. Kemudian terlaksananya diplomasi maritim. Dan juga yang penting adalah terbentuknya wawasan identitas dan budaya bahari. Nah, terdapat juga tentang prinsip kelautan Indonesia. Ada beberapa prinsip kelautan Indonesia, yaitu meliputi 1, prinsip wawasan Nusantara. Nah, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, wawasan Nusantara ini mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Prinsip kedua dari kelautan Indonesia adalah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pembangunan berbagai kegiatan ekonomi ini harus dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Itulah yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan juga kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan ini agar pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati. Jadi pemanfaatan sumber daya itu tidak melampaui kemampuan pulihnya dari sumber daya hayati itu melalui regenerasi. Serta pemanfaatan sumber daya non-hayati tidak menghancurkan kelestarian sumber daya hayati, tidak menimbulkan ekses terhadap degradasi sumber daya hayati. Yang kedua, agar pemanfaatan sumber daya saat ini tidak boleh mengorbankan baik secara kualitas maupun kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang. Dan yang ketiga, agar pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang terpercaya. Jadi terhadap sumber daya yang belum diketahui dampaknya ini harus dikelola dengan hati-hati. Prinsip ketiga adalah ekonomi biru atau blue economy. Nah, apa itu ekonomi biru? Ekonomi biru ini merupakan model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung dari sumber daya dan lingkungan. Ini juga berkaitan dengan konteks ekonomi berkelanjutan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ada keterpaduan darat dan laut. Jadi pada prinsipnya potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan Indonesia. Prinsip keempat adalah pengelolaan terintegrasi dan transparan. Nah, di sini ditekankan bahwa pengelolaan kelautan secara terpadu atau terintegrasi dilaksanakan secara multidisiplin atau berbagai disiplin ilmu, kemudian antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan lintas sektor. Kemudian terintegrasi dengan menempatkan semua aspek pengelolaan ke dalam satu sistem dan tidak sebagai komponen yang terpisah. Berikutnya adalah pengelolaan kelautan juga perlu dilakukan dengan prinsip transparansi yang berarti bahwa menggunakan regulasi yang jelas, terbuka dalam penyusunan dan penerapannya, serta tersedia informasi yang cukup dan mudah dimengerti oleh berbagai pemangku kepentingan. Ini dalam rangka menjaga transparansi. Prinsip yang kelima adalah partisipasi. Nah, prinsip partisipasi ini penting karena seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders di bidang kelautan ini diharapkan mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan pengendalian sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian, karena memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya. Berikutnya adalah prinsip partisipasi ini penting karena menjamin adanya representasi pemangku kepentingan atau keterwakilan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan ikut menjadi aktor dalam mengidentifikasi ancaman dan peluang serta memanfaatkan sumber daya secara adil. Prinsip keenam adalah kesetaraan dan pemerataan. Nah, pemerataan di dalam pembangunan kelautan Indonesia adalah untuk memastikan individu atau kelompok individu diperlakukan secara adil, setara, dan saling menguntungkan. Jadi tidak ada pihak-pihak yang dimarginalkan atau dipinggirkan. Kemajuan tanpa kesetaraan tidak saja berseberangan dengan konstitusi, tetapi juga tidak sejalan dengan esensi utama pembangunan, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia. Nah, poin berikutnya tentang kebijakan kelautan ini adalah 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia. Jadi telah ditetapkan 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di dalam kebijakan sumber daya kelautan ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi biru. Nah, tadi di depan sudah dijelaskan tentang salah satu prinsip kebijakan kelautan Indonesia. Nah, pertumbuhan ekonomi di bidang kelautan ini diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan yang efisien, bernilai tambah, ada value added-nya, inklusif. Inklusif ini artinya berkaitan dengan keadilan, kemudian pemerataan bagi semua pihak, dan inovatif sebagai penunjang seluruh aktivitas ekonomi yang meliputi perdagangan barang, jasa, dan investasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, kebijakan pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional dan juga beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu. Berikutnya adalah pilar kedua adalah pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah laut. Pilar ketiga adalah tata kelola dan kelembagaan laut. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik. Pilar keempat adalah ekonomi dan infrastruktur kelautan serta peningkatan kesejahteraan. Nah, kebijakan ekonomi kelautan ini bertujuan untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi negara. Jadi kita tidak hanya mengandalkan sumber daya yang ada di darat, tapi lebih pada mengoptimalkan
sumber daya kelautan. Nah, dalam rangka menumbuhkan ekonomi kelautan, pemerintah membangun dan mengembangkan infrastruktur kelautan dan kemaritiman untuk peningkatan konektivitas atau keterhubungan dan pembangunan dengan pendekatan Indonesia sentris dan bukan Jawa sentris. Jadi pembangunan infrastruktur itu tidak hanya terpusat di Jawa, seperti sekarang telah dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo yang melaksanakan pembangunan infrastruktur dari Aceh, ya, Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Nah, sementara itu, kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kelautan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikutnya adalah pilar kelima, ini pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Nah, kebijakan pengelolaan ruang laut ini bertujuan untuk melindungi sumber daya, ya, sumber daya dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal, memanfaatkan potensi sumber daya dan atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional, serta mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. Nah, semuanya ini bermula dari pengelolaan ruang laut, termasuk di dalamnya berkaitan dengan tata ruang laut atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ya, sehingga sumber daya yang dimanfaatkan itu jelas, ya, sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, kebijakan perlindungan lingkungan laut ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di laut. Ya. Juga di samping itu, Indonesia juga perlu melihat kemampuan serap emisi rumah gas kaca ekosistem pesisir, sehingga emisi yang dihasilkan kegiatan di darat, khususnya perkebunan dan industri, dapat dikurangi dengan kemampuan blue carbon Indonesia. Karena salah satu fungsi dari laut itu adalah penyerapan karbon, ya, emisi yang ada di udara. Pilar keenam adalah budaya bahari atau budaya maritim. Nah, kebijakan budaya bahari bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh, ya, tentang wawasan bahari di seluruh lapisan masyarakat guna mengoptimalkan pembangunan kelautan nasional yang berkesinambungan dan lestari. Nah, di sini penting wawasan, ya, bahari ini dipupuk, ya, di seluruh lapisan masyarakat. Nah, pilar yang ketujuh terakhir adalah diplomasi maritim. Nah, diplomasi maritim ini merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. Nah, demikianlah secara ringkas gambaran tentang kebijakan kelautan Indonesia. Lebih lanjut, agar modulnya dipelajari secara seksama, dan nanti kita akan bertemu pada sesi diskusi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.